Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Meli Limbongbua dengan NIM 218611099. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Prodi Teknik Informatika, untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Untuk tidak membuang waktu, langsung saja kita ke slide materi. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada 5 bagian. Yang pertama, latar belakang. Kedua, rumusan penelitian. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang kelima, metodologi penelitian. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi pada saat ini hingga masyarakat biasa lebih kreatif, tetapi permasalahan yang muncul yaitu bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada untuk menunjang pendidikan yang ada. Dengan adanya pengembangan aplikasi mobile learning pada smartphone berbasis Android, media pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi telepon genggam disebut dengan mobile learning, yang merupakan salah satu alternatif pengembangan media pembelajaran. Yang kedua, ada rumusan penelitian. Bagaimana cara merancang dalam membangun sebuah aplikasi mobile learning sehingga dapat berjalan dengan baik pada smartphone berbasis Android dan mudah digunakan. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan membangun aplikasi mobile learning yang dapat berjalan di smartphone berbasis Android. Yang kedua, membuat aplikasi mobile learning yang mudah digunakan dengan tampilan yang menarik. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Memudahkan dan membantu mahasiswa dalam memahami dari pengetahuan materi kuliah yang berkaitan dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK. Manfaat yang kedua yaitu memberikan kemudahan dan mampu meningkatkan mahasiswa dalam belajar kapan saja dan minat belajar bagi mahasiswa. Yang ketiga, membantu bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menambah wawasan ilmu penelitian selanjutnya. Yang kelima, ada metodologi penelitian yang di dalamnya ada 5 bagian. Yang pertama, ada waktu dan tempat penelitian. Yang kedua, alat dan bahan penelitian. Yang ketiga, jalan penelitian. Yang keempat, flowchart. Yang kelima, jadwal penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dengan pelaksanaan akan dimulai bulan November 2015 sampai Februari 2015 selama 3 bulan lamanya. Tempat penelitian akan dilaksanakan di jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Yang kedua, alat penelitian. Yang pertama, komputer yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile learning yang mempunyai spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, Intel Pentium Dual CPU. Yang kedua, RAM 2 GB. Yang ketiga, hard disk 160 GB. Yang kedua, smartphone yang digunakan untuk menguji aplikasi mobile learning dengan spesifikasi. Yang pertama, ada prosesor 1 GHz. Yang kedua, memori internal 320 MB. Yang ketiga, RAM 512 MB. Bahan penelitian. Yang pertama, ada Windows XP yang digunakan untuk mensupport dan kompeti dengan software lain yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi mobile learning. Yang kedua, Java Development Kit versi 7 yang digunakan untuk paket platform Java yang terdiri dari berbagai macam library, compiler, dan debugger. Yang ketiga, ada Java Runtime Environment versi 7 yang digunakan untuk menjalankan program yang mengeksekusi file byte
kode yang memungkinkan pemakaian untuk menjalankan program Java berbagai platform. Yang keempat, ada NetBeans IDE versi 7.1.1. Sebuah IDE yang digunakan untuk memudahkan dalam pembuatan sebuah aplikasi. Yang kelima, ada database MySQL. Database MySQL ini digunakan untuk perangkat lunak, database yang berbentuk database relation atau disebut relational database management system. Yang berikutnya ada proses penelitian. Yang pertama, pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk membangun aplikasi ini digunakan dalam 3 metode, yaitu observasi, studi pustakawan, dan interview. Yang kedua, analisa data dan sistem, menganalisa permasalahan yang terdapat di dalam sistem berdasarkan data-data tersebut. Yang ketiga, perancangan sistem, bagaimana proses jalannya sistem, bagaimana interface sistem, dan fitur apa saja yang akan ditampilkan dalam sistem. Yang keempat, pembuatan program. Setelah data terkumpul dan sistem telah dirancang, maka membuat program menggunakan bahasa pemrograman, misalnya Java, XML, dan PHP. Yang kelima, uji coba, yang dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi yang dibuat telah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Yang keenam, ada revisi program. Apabila uji coba ditentukan error ataupun terdapat fitur yang kurang di dalam aplikasi yang dibuat, maka dilakukan revisi program untuk menyempurnakan kembali aplikasi sistem tersebut. Kemudian ada flowchart penelitian. Ini salah satu contoh dari gambar flowchart. Yang kedua, gambar flowchart bagi mahasiswa. Kemudian yang ketiga, gambar flowchart bagi dosen. Kemudian ada jadwal penelitian. Yang pertama, pengajuan judul yang dimulai dari bulan April. Yang kedua, identifikasi masalah dan latar belakang dimulai dari bulan April. Yang ketiga, tinjauan pustaka yang dimulai dari bulan Mei. Yang keempat, referensi menggunakan aplikasi Zotero yang dimulai dalam bulan Mei. Kemudian yang kelima, pengumpulan proposal yang dimulai dari bulan Juni. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana apa itu pengembangan aplikasi mobile learning smartphone berbasis Android. Yang pertama, mobile learning yang didefinisikan oleh Clark Quotient sebagai perpaduan antara komputasi bergerak dan e-learning menjadi sumber yang dapat diakses di mana saja, dipermudah pencarian informasi dan interaksi sebagai sangat pendukung pembelajaran yang efektif tanpa batas ruang dan waktu. Penggunaan mobile learning akan meningkatkan perhatian pada materi pembelajaran, membuat pembelajaran legat, lifelong learning. Apa itu smartphone? Smartphone ini adalah telepon genggam yang memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas. Fungsinya tidak hanya SMS dan telepon saja, tetapi pengguna dapat dengan bebas menambahkan aplikasi dan mengubah keinginan pengguna. Apa itu Android? Android ini adalah teknologi sekarang yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, yaitu telepon seluler atau handphone. Perkembangan teknologi memberikan kemajuan terhadap telepon seluler, yaitu telepon pintar atau smartphone. Smartphone atau telepon pintar adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan tingkat tinggi dengan fungsi yang menyerupai komputer. Yang terakhir, ada manfaat dari mobile learning dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mendukung perkembangan pendidikan. Yang kedua, interaktif komunikasi antara guru dan siswa. Yang ketiga, manajemen pengelolaan. Yang keempat, akses yang lebih luas. Yang kelima, membuat pendidikan bagi siswa dengan kekurangan fisik. Demikianlah presentasi saya. Jika ada kesalahan
atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.